Saya memiliki seorang klien bernama Florencia. Beliau berumur 19 tahun, berasal dari Majalengka, Jawa Barat. Status saat ini sebagai mahasiswa di Sekolah Tinggi Pastoral Kata-Ketik Santo Fransiskus Asisi, Semarang, dan mengambil jurusan Pendidikan Agama Katolik. Florencia sebagai mahasiswa semester 2 di kampus ini terkenal sebagai orang yang baik, rajin, dan suka membantu teman-teman yang kesulitan. Selain itu juga, Floren memiliki sifat yang penyayang, ceria, dan suka dengan binatang. Namun, ternyata Floren menyimpan luka dalam perjalanan hidupnya. Floren pernah menjadi korban pelecehan seksual dari SD, SMP, dan SMA. Sehingga dari pengalaman buruk itu, ada perubahan dari sikap Floren menjadi penyendiri, pemurung, dan ketika ada teman-teman cowok atau pria paruh baya yang berusaha berkomunikasi dengan Floren, Florencia jadi menjauh dan merasa sedikit jijik, sehingga membuat dirinya menutup diri dari berkomunikasi dengan lawan jenis. Masuk. Silakan duduk, silakan duduk. Selamat siang. Selamat siang. Oh iya, perkenalkan, nama saya Dimas dan saya akan membimbing kamu untuk sesi saat ini. Saya Floren, Mas. Oh, Floren. Kalau boleh tahu, Floren, untuk saat ini kabarnya gimana ya? Ya, kurang baik-baik saja sih, Mas. Oh, kamu kurang baik-baik saja. Tapi kalau saya lihat dari muka kamu, kok sepertinya kamu kelihatan baik-baik saja. Emang dari luar saya baik-baik saja sih, Mas. Hanya saja dari dalam tuh saya masih memikirkan masa lalu yang sulit saya lupakan, Mas. Jadi saya itu terlintas saja gitu masa lalu itu. Masa lalu yang begitu kelam bagi saya. Kalau boleh tahu, Floren, untuk masa lalu yang kelam itu masa lalu seperti apa ya? Saya mengalami pelecehan seksual, Mas. Jadi ketika saya masih berada di bangku sekolah dasar, SMP maupun SMA, semua itu saya mengalami pelecehan seksual, Mas. Saya akan ceritakan dari sekolah dasar dulu ya, SD. Memang itu bukan di ruang lingkup sekolah ya, Mas. Di luar sekolah, saya melihat ada bapak-bapak. Saya terus terang saja, bapak-bapak itu tiba-tiba menyentuh wajah saya gitu, Mas. Emang saat itu saya masih terlalu dini ya untuk menyadari hal itu. Lalu saya melihat, memang saya gak sadar gitu, dari keluarga juga maupun mama papa saya, nenek kakek juga gak ada yang mengajarkan tentang seksual edukasi gitu ya, Mas. Saya berpikir itu hanyalah sentuhan-sentuhan biasa saja gitu. Tapi sudah muncul rasa ketidaknyamanan dari dalam diri saya gitu. Lalu ketika saya SMP sama kasusnya seperti di sekolah dasar juga, itu di luar sekolah juga, dan posisinya juga sama, tapi hanya saja itu berjabat tangan, dimana ketika saya berjabat tangan dengan yang lebih tua, jadi saya tuh harus menghormati ya yang lebih tua itu, makanya saya berjabat tangan. Setelah saya berjabat tangan, seharusnya kan dilepas ya, Mas. Hanya saja ini bapak-bapak tua itu menyentuh tangan saya itu dengan lama gitu, bahkan sampai ke bahu gitu lah ya, Mas. Lalu ketika SMA, nah dan yang ini paling parah sekali bagi saya, itu tuh di ruang lingkup sekolah. Ketika jam siang itu ada mata pelajaran PKN, dan gurunya juga laki-laki, sudah sepuh juga itu ya, mau pensiun. Bapak-bapak itu memang karena saya duduknya di yang paling depan, dan karena saya hanya satu-satunya non muslim di jurusan saya, jurusan PS, makanya bapak-bapak itu sangat menotis saya gitu, karena hanya saya sendiri yang berbeda di situ gitu. Lalu bapak-bapak itu emang perlahan hanya menyentuh di pertemuan pertama itu, hanya menyentuh bahu saya gitu. Lama kelamaan semakin parah gitu di setiap pertemuan dengan bapak itu. Maka saya muncul rasa ketidaknyamanan dalam diri saya. Saya juga sudah melaporkan ke guru BK, dan juga saya sempat menangis ketika setelah bapak-bapak itu menyentuh saya gitu.
Lalu teman-teman saya juga ada beberapa yang peduli kepada saya, ada juga yang tidak. Karena memang saya non-muslim sendiri, gitu, termasuknya di sana. Saya juga sudah bercerita dengan orang tua saya, dan orang tua saya juga ingin menindaklanjuti untuk bapak-bapak itu dikeluarkan gitu dari sekolah saya. Lalu setelah saya cerita dengan mereka, mereka itu akan menindaklanjuti bapak itu, dan puji Tuhan di kemudian harinya emang bapak itu tidak menyentuh saya lagi gitu. Hanya saya semakin parah dari ucapan, jadi verbal gitu ya Pak. Gitu sih, Pak. Oh, seperti itu. Oh, makanya tadi saat saya ingin berkenalan dengan Anda, berjabat tangan, Floren nggak mau ya? Ya betul Pak. Ya, oke, oke. Kalau boleh tahu, Floren, dari skala 1 sampai 10, permasalahan yang kamu rasakan di masa lalu ini mengganggu kamu di angka berapa? Angka skala 7 sih Pak. Oh, skala 7 ya. Berarti di skala 7 ini kamu udah ada upaya untuk melakukan perdamaian pada diri sendiri ya? Sudah ada sih Pak. Kalau boleh tahu, upaya untuk damai dengan diri sendiri itu apa ya? Upayanya saya sudah mulai berinteraksi dengan termasuk lawan jenis ya Pak. Karena saya perempuan, otomatis saya berinteraksi dengan lawan jenis, dengan laki-laki. Memang jika yang untuk usia lebih tua dari saya, yang sepuh-sepuh bapak-bapak gitu, saya masih bisa mengatasinya gitu Pak. Misalnya seperti ketika bertemu dengan bapak-bapak itu saya bisa berjabat tangan, lalu ketika saya ngobrol juga berinteraksi dengan bapak-bapak gitu, yang lebih tua dari saya, masih bisa saya atasi gitu, masih saya hindari gitu, karena saya melihat juga dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Namun ada satu hal yang masih saya sulit Pak, yaitu teman-teman saya, termasuk teman-teman saya itu kayak seperti teman-teman seumuran dengan saya gitu, itu masih sangat sulit dengan saya. Baik, baik, baik. Kalau kalau saya boleh kasih solusi ya, mungkin tindakan untuk Floren berbaikan dengan diri sendiri itu udah termasuk tindakan yang baik, sudah cukup baik. Tapi mungkin untuk yang masalah teman-teman ini, Mbak Floren bisa dengan apa ya, mel- mungkin memperluas relasi, yaitu yang ingin saya katakan, memperluas relasi dengan teman-teman lawan jenis, sehingga dalam gitu akhirnya Mbak Flora bisa sedikit melupakan apa yang terjadi di masa lalu. Itu sangat sulit sih Pak bagi saya, Hmm. apalagi yang dengan teman-teman saya gitu, relasi itu sangat sulit bagi saya. Memang di teman sekelas saya itu saya sudah terbuka dengan mereka. Ketika ada teman cowok saya yang ingin mengajak berbicara dengan saya, ngobrol tentang apa saja, entah mata kuliah yang lain gitu atau hal-hal yang lain, itu masih saya bisa atasi. Hanya saja ketika si teman cowok saya ini misalnya entah memukul atau memegang tangan saya, itu masih saya sulit gitu Pak. Ini saya hindari, hanya saja kenapa gini gitu loh. Harusnya kan saya udah biasa aja gitu. Masih dalam diri saya itu masih ada sedikit canggung-canggung gitu ya. Mungkin Floren bisa mencoba memulai dengan salah satu teman dulu ya, yang Floren kira-kira bisa, ya kira-kira teman ini cocok nih untuk membantu saya melupakan pengalaman saya di masa lalu. Mungkin gitu aja sih. Mungkin mencoba dulu ya, satu teman dulu, baru mungkin bisa ke teman-teman yang lain. Itu ya Pak. Nanti untuk kedepannya akan saya coba ya. Mungkin kita cukupkan saja untuk sesi saat ini ya, Floren ya. Terima kasih ya. Udah. Terima kasih ya Pak. Ya, siap, terima kasih.